kalau misalnya kantor DPR-nya sudah pindah, berarti hari ini kami tidak ketemu dengan anggota DPR. Karena masih berada di sini, jadi kami yakin dan percaya untuk datang ke tempat ini. Ini adalah tempat yang kami. Ini adalah rumah kami. Kami sangat hormat dan sangat junjung tinggi gedung DPR ini. Kami sudah masukkan surat, sudah memberitahukan. Tapi kalau tidak ada prinsipnya bahwa kedatangan kami hari ini tidaklah sangat berarti bagi anggota DPR, sehingga kami tidak bisa ketemu dengan Bapak Ketua. Oke, jadi untuk kedatangan kami hari ini terkait soal menjadi tema kami adalah Sumba bukan Pulau Budak. Terjadi banyak praktik perbudakan yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya yang berdalil dengan keluarga. Kita mempekerjakan orang itu dengan dalil keluarga. Begitu. Sehingga kami juga meminta Bapak anggota DPRD untuk mengawal apa yang menjadi tuntutan kami, untuk mengawal apa menjadi aspirasi kami. Ini bukan hanya saja menjadi keluhan kami, ini adalah keluhan masyarakat sesuai dengan hasil advokasi, sesuai dengan hasil investigasi teman-teman advokasi di lapangan. Begitu. Oleh karena itu, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, untuk mengakhiri orasi saya minta Bapak Ketua DPR yang ada di sebelah sini untuk pandu kita semua baca Pancasila. Sepakat? Sepakat. Sepakat, tanpa mengurangi rasa hormat Bapak, kami minta untuk pandu. Tidak, saya minta Bapak yang di sebelah sini. Oke, waktu dan kesempatan saya persilakan Bapak. Baik, terima kasih. Saya dimintakan untuk membacakan teks Pancasila. Karena itu saya minta sebagai orang muda, orang yang memiliki intelektual yang tinggi, kalau saya membacakan Pancasila, saya bertanya, sikapmu bagaimana? Mari kita sikap sempurna. Ya. Saya minta apa yang saya ucapkan diikuti. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi, yang lebih meriah lagi. Oke, terima kasih Bapak anggota DPR sudah bersedia untuk membacakan Pancasila, dan kami berharap semoga apa yang Bapak sudah ucapkan dan kami ikuti bisa dipraktekkan di Kabupaten Sumba Barat Daya, terutama pada sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Kabupaten Sumba Barat Daya. Hidup masyarakat Sumba! Sumba bukan Pulau Budak! Sumba bukan Pulau Budak! Sekian dan terima kasih. Terima kasih Abang Tobi. Yang berikutnya saya persilakan Abang Jeremy. Baik, selamat siang untuk bapak-bapak yang terhormat. Salam hormat dari kami Aliansi Masyarakat Peduli Kemanusiaan. Yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya bersama perangkat. Yang saya hormati teman-teman Aliansi Masyarakat Peduli Kemanusiaan, singkatnya Masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya yang tercinta. Pertama-tama, selayaknya pada kesempatan ini kita haturkan berlimpah syukur karena hanya atas berkat rahmat Tuhan dan restu dari leluhur tanah ini kita boleh berada di tempat ini dalam situasi
yang aman, damai, dan penuh dengan persaudaraan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pada peristiwa yang berharga ini, kita mencoba menoleh ke belakang dan mencermati sisi gelap para buruh kita. Hari ini kita bereforia sekaligus menyampaikan beberapa pernyataan terkait dengan buruh domestik dan pekerja migran Indonesia. Pada peristiwa yang mulia ini, kami mengangkat tema Sumba bukan pulau budak. Sejak kolonial Belanda, perdagangan orang secara vulgar, secara fisik, dan kemudian dalam perjalanannya, dalam perkembangan selanjutnya, manusia Sumba dijual dengan cara yang paling halus. Mereka bekerja sebagai keluarga, mereka bekerja sebagai famili, yang kemudian pada akhirnya terjadi praktek perbudakan. Termasuk yang paling modern, perdagangan manusia atau human trafficking. Kami Aliansi Masyarakat Peduli Kemanusiaan, kami bersepakat setelah Pancasila yang dibacakan, kita mengetahui setelah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan ada setelah ketuhanan. Sebelum kita berbicara banyak, mari kita simak arti sebuah kemanusiaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya hormati, berdasarkan data, hasil survei, dan data analisis dari Aliansi Masyarakat Peduli Kemanusiaan pada bulan Desember tahun 2021, di 5 desa sampel, 150 orang responden, kami temukan ternyata 90% yang pergi ke luar negeri tidak memiliki dokumen yang sah. Yang kedua, banyak dari antara mereka mendapat siksaan baik selama masa berada di penampungan maupun ketika aktif bekerja di luar negeri. Bahkan setelah sepulangnya, data mencatat 23% mengalami gangguan jiwa, stres. Jangan kita bicarakan stunting dan memberikan biskuit sebagai obat penawar. Stop, Bapak. Kita omong manusianya. Siapa manusianya? Ketika dia mengalami trauma dan stres, anak yang dilahirkan akan stunting. Catat baik-baik. Hari ini kami dari Aliansi Masyarakat Peduli Kemanusiaan menyampaikan juga bahwa pada tahun 2022 ini, di pertengahan tahun ini, sudah 43 peti jenazah yang dipulangkan. Di mana nurani kita sekalian? Apakah semua pulau budak kita diperhamba? Pekerja domestik kita saksikan bersama berapa upah yang diberikan kepada tenaga buruh kita. Orang Sumba menjadi budak di atas negerinya sendiri. Sudah lama sekali, bahkan sampai dengan detik ini, mama masih menjual sirip pinang di atas saksmen. Untuk siapa pasar yang elit itu? Siapa yang mau bersuara atas suara mereka yang tertahan, tersendat? Siapa mau bersuara atas nama mereka? Hari ini juga kami ingin menyampaikan kepada pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. Kalian atau penewe, orang yang dipercayakan untuk menyuarakan suara-suara masyarakat, Anda memiliki fungsi yang sangat penting. Legislasi, budgeting, dan pengawasan itu tugas yang sangat mulia yang diserahkan oleh masyarakat kepada bapak-bapak sekalian. Ingat baik-baik dan catat, peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang pencegahan dan pencekalan tindak pidana perdagangan orang
dari Kabupaten Sumba Barat Daya. Sudah di mana arahnya? Siapa yang melakukan sosialisasi? Dan siapa yang tahu? Apalagi masyarakat yang berada di pelosok. Siapa yang mengkampanyekan tentang hal ini? Hal yang paling urgent kita tanggalkan dan kita memperhatikan kondisi kita sendiri. Itukah kita? Tidak. Masyarakat harus beradab di atas segala-galanya. Sumba bukan pulau budak. Kami mau agar masyarakat diberikan kesempatan untuk mengecapi masa-masa kemerdekaan ini. Kita telah merdeka, tetapi masyarakat kita masih ditindas dengan perbudakan, entah secara fisik atau vulgar maupun secara halus, tanpa disadari. Maka dari itu, kepada teman-temanku sekalian, pada kesempatan yang indah ini, kami akan membacakan pernyataan sikap, dan setelah itu kita boleh beraudiensi bersama. Baik, terima kasih. Hidup masyarakat. Hidup! Hidup buruh! Hidup! Sumba bukan pulau budak. Stop! Sumba! Sumba bukan pulau budak. Stop! Sumba! Sekian dan terima kasih. Salam hormat, Jeremy Keuangan. Jika kepala itu tidak ada, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya? Hari ini kita sudah merasakan sama-sama, rekan-rekan sekalian. Banyak kasus, banyak persoalan, tapi tidak ada satupun anggota DPRD yang dimana mengawal aspirasi itu. Ini perlu dipertanyakan. Oleh karena itu, hari ini juga kami mohon, sebelum kita beraudiensi, kami minta kepada Bapak pimpinan DPRD untuk hadir di sini. Ini penegasan. Jika tidak hadir, kalau bisa kita bongkar kantor DPRD ini. Tidak bisa segel itu hal biasa. Kalau bisa kita rubuhkan saja. Karena tidak ada penghuninya. Coba kita lihat rekan-rekan sekalian, seperti apa halaman kita, rumah kita bersama. Siapa yang menyuarakan kalau bukan kita yang menyuarakan? Siapa lagi kalau bukan kita yang dikatakan regenerasi bangsa, khususnya Kabupaten Sumba Barat Daya? Sayang, hari ini ketua DPRD tidak hadir. Apa perlu kita keluarkan dari DPRD? Semangat? Semangat! Jika sepakat, kita tunggu kehadiran beliau. Setiap kali kami ke sini selalu tidak hadir. Oleh karena itu, Bapak Dewan terhormat, kami mohon untuk bangun komunikasi kepada beliau hari ini juga kalau bisa hadir. Sampai malam pagi pun kami siap untuk menunggu kepada pimpinan DPRD. Karena baju kita DPRD itu bukan hanya sekedar lambang saja bahwa saya DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, tapi pertanyaan, saya jauh mana saya mempertanggungjawabkan yang saya miliki, yang saya gunakan itu. Bapak Dewan terhormat, kasus-kasus yang disampaikan oleh rekan saya yang sudah merasi tadi itu sangat jelas. Beberapa tempat, beberapa desa banyak yang terjadi sekali. Contoh salah satu konkret yang sudah terjadi dalam hari ini juga kami ingin mempertanyakan sejauh mana pengawasan DPRD terkait 7 jembatan emas, desa aman, desa sejahtera. Tapi banyak manusia yang diperdagangkan oleh PT-PT yang punya kepentingan di dalam itu. Perlu kita pertanyakan, sudah sejauh mana PT yang sudah punya legalitas sehingga tidak terjadi perdagangan manusia. Kalau bisa, kami minta kepada Bapak Ibu Dewan yang terhormat, tolong periksa dan mempertanyakan dinas agen trans itu. Saya pastikan Bapak Dewan yang terhormat tidak tahu data sudah berapa PT yang sudah melakukan. Terjadi beberapa dekade, desa Kelembukahar saya yang urus sendiri, itu keluarga saya, tidak ada satu pun dewan yang datang. Bahkan kepala dinas pun sempat berkomentar dengan saya, tapi itu bukan menjadi persoalan. Tetapi hari ini kami minta kejelasan. Banyak kasus yang terjadi, tapi itu sayang, kami ini hanya diperbudak. Oleh karena itu hari ini kami tidak mau lagi diperbudak. Kami mohon dengan sangat kepada pimpinan DPRD untuk mengawasi sehingga masyarakat juga merasakan diperhatikan oleh sesuai dengan janji-janji Bapak Ibu terhormat. Oleh karena itu sekali lagi kami mohon dengan sangat
kami minta tanggapan dari wakil ketua DPR untuk sejauh mana ketua ini ada di mana. Kalau memang dia sakit, tunjukkan surat keterangan sakitnya. Ya, sepakat. Jangan gitu. Anggap saya ini yang berdiri, saya pun tidak punya kepala, tapi saya masih bisa bergerak. Tapi itu sia-sia. Tapi jangan hanya momentum tertentu berhadir untuk bagaimana menyampaikan aspirasi. Betul. Kita ini DPRD, kita ini tempat yang mulia, ruangan yang ber-AC, sudah difasilitasi oleh pemerintah pusat dan bahkan untuk bangsa negara dan khususnya Kabupaten Sumbar dan untuk masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Dewan yang terhormat, kami mohon tanggapan. Mungkin ada mic yang satu tadi kita coba dengar sejauh. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Merdeka! 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 Baik, terima kasih. Untuk menjawab satu hal tadi, menyangkut dengan Ketua DPRD. DPRD terdiri daripada 3 pimpinan dan 32 anggota. Terdiri daripada 8 fraksi. Dan di sini hadir ketua-ketua fraksi. Pimpinan DPRD memimpin DPRD secara kolektif kolegial. Ya, kolektif kolegial. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya mohon maaf. 2 pimpinan DPRD tidak sempat hadir bersama kami karena ada urusan di luar kantor. Urusan apa dulu? Saya mohon maaf. Saya mohon maaf untuk tolong kita dengar. Itu yang pertama. Yang kedua, DPRD, kantor DPRD hari ini sedang berbenah untuk pindah kantor. Sementara di Union di belakang Kertana, ya, di Kertana belakang, sehingga semua peralatan kantor sementara diangkut, belum selesai. Sementara yang lain sementara proses pengangkatan. Jangan sampai ketua DPR di sana. Siap jemput. Iya, siap jemput. Ada 3 up. Ya, jadi tolong hormati kehadiran kami. Mudah-mudahan bisa mewakili pimpinan yang lain untuk mendengarkan aspirasi, ya, untuk mendengarkan aspirasi saudara-saudara semua. Apalagi hadir di sini 4 pimpinan fraksi. Ada fraksi Nasdem, ada fraksi PAN, ada fraksi PKB, dan ada fraksi PDIP. Jadi sudah 50% dari ketua-ketua fraksi hadir untuk mendengarkan aspirasi daripada kita semua. Oleh karena itu, saya minta kepada kita semua untuk bisa menyampaikan aspirasinya sehingga kami bisa mendengar dan kami akan meneruskan kepada eksekutor, dalam hal ini pemerintah. Dan lebih khusus lagi dinas terkait, yaitu Disnaker, Dinas Tenaga Kerja. Kami DPRD sangat prihatin dengan kondisi ketenagakerjaan Indonesia, khususnya Kabupaten Sumbar Barat Daya. Kita berbagai pelecehan, tindakan kesewenang-wenangan terhadap pekerja kita yang berada di luar negeri ataupun yang berada di dalam negeri. Bahkan kita juga mengetahui beberapa pekerja domestik kita yang berada di wilayah Sumbar Barat Daya yang juga tidak diberikan imbalan atau upah yang sesuai dengan kelayakan hidup. Oleh karena itu, apa yang menjadi aspirasi kita semua, saya harap semua adalah data yang konkret, aktual dan faktual, yang sama kita akan sampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja sebagai eksekutor untuk bisa menindak dengan tegas, terutama kepada CV, PT atau
perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan orang di dalamnya. Termasuk di dalam halnya ini juga untuk menindak para PJTKI yang melakukan pengiriman tenaga kerja ilegal di luar negeri. Bahkan perlindungan terhadap tenaga kerja itu sendiri juga kurang memadai dan kurang mendapatkan perhatian yang serius, baik oleh PJTKI sendiri maupun oleh pemerintah. Oleh karena itu, saya sangat apresiasi dengan teman-teman yang peduli terhadap kemanusiaan. Mari kita sama-sama menyuarakan, kita terus, dan kami DPRD, lembaga DPRD akan berada bersama teman-teman yang peduli terhadap kemanusiaan. Kami akan terus berjuang. Setelah ini kami akan memanggil Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan rapat dengar pendapat. Datanya nanti kami minta, aspirasinya kami minta, dan itu menjadi bahan acuan bagi kami untuk melakukan RDP atau rapat dengar pendapat dengan pemerintah, dalam hal ini dinas terkait, yaitu Dinas Tenaga Kerja. Penjelasan saya ini mudah-mudahan bisa mewakili kita semua, sehingga ketidakhadiran teman-teman yang lain tidak menjadikan aspirasi kita semua terhambat. Mari kita sampaikan dan yakin bahwa kehadiran kami perwakilan dari DPRD ini yakin sekali akan sampai kepada tujuannya. Ya, saya harap kepada kita semua untuk tidak terhambat akibat ketidakhadiran teman-teman yang lain yang mungkin karena alasan tugas luar atau sakit dan sebagainya. Oleh karena itu kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada kita semua. Gedung DPRD kita sedikit lagi akan direhab, rehab berat, bukan hanya rehab ringan, rehab berat, jadi mungkin akan makan waktu 7-8 bulan untuk sampai selesai. Oleh karena itu nanti kalau teman-teman akan menyampaikan aspirasi berikut, melalui kesempatan ini saya sampaikan bahwa kantor kami mulai hari Kamis ini mungkin kami sudah mulai bersidang di kantor baru di Union, tempatnya para pastor-pastor yang sudah tua ya, sudah ya. Jadi kami di sana. Seharusnya tadi kami terima saudara-saudara semua ini di sana, namun karena suratnya ditujukan di sini, kami khawatir jangan sampai teman-teman tidak tahu, jadi sudah saya bilang biar kami terima di sini saja dengan apa adanya. Jadi kursi juga di dalam sudah tidak ada, semua kursi sudah diangkut ke sana. Duduk di lantai, tidak apa-apa. Duduk di lantai, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya pikir jangan. Kami Tidak apa-apa. Kami tetap hormati. Sepakat duduk di lantai. Kami tetap hormati saudara-saudara. Hari ini kita perjuangkan tentang kemanusiaan. Oleh karena itu kita tetap memanusiakan manusia. Saya sepakat itu. Ya, mari jangan kita merendahkan yang lain. Saya tidak sepakat untuk bagaimana ketika kita berjuang tentang itu lalu kita tidak memanusiakan orang. Ini sesuatu hal yang bertentangan dengan nurani saya. Oleh karena itu saya tetap menerima, kalaupun berdiri di panas, kami siap juga berdiri di panas. Ya, sebagai pribadi, sebagai seorang Muslim, saya baru menyelesaikan ibadah puasa dan Idul Fitri. Saya menyampaikan ucapan mohon maaf lahir dan batin. Ya, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan semua kita akan kembali pada kesucian. Amin. Amin. Terima kasih dan salam untuk kita semua. Memberikan respek terhadap kita, tetapi sayang gitu ya, sayang disampaikan tadi bahwa kantor DPRD akan direhab. Tapi pertanyaannya, apakah BLK yang sudah dibangun sudah pernah digunakan? Sudah pernah diawasi? Banyak BLK yang tidak difungsikan, tapi lebih diperhatikan rumah sendiri. Kepalanya tidak ada, tapi diperhatikan. Sepakat tidak diperhatikan? Tetapi sayang, diperhatikan rumahnya, tapi masyarakat tidak diperhatikan. Memalukan bagi saya, seorang anggota DPRD. Seandainya kalau saya, mending saya tidur di tanah daripada saya tidur di ruang garasi tapi tidak berfungsi. Saya punya dasar untuk mengatakan hal itu.
fungsi pengawasan dan kontrol sudah sejauh mana hari ini? Sangat jelas, BLK tidak difungsikan. Kemudian yang berikut, pengawasan terkait 7 jembatan emas hari ini tidak dilaksanakan juga. Banyak hal yang kami temukan di lapangan. Pernyataan tadi menyampaikan bahwa kami minta data konkret. Apakah kami tukang pengambil data atau tidak? Tidak kan? Tidak. Pengambil data. Tapi sejauh mana Bapak Ibu Dewan terhormat untuk menggunakan tupoksinya mendapatkan data-data konkret sehingga dinas-dinas terkait, eksekutif terkait tidak menjalankan sesuai dengan program yang ada. Bapak Dewan mereka punya hak untuk menegur sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tapi jika disampaikan bahwa ini kami akan renovasi gedung dan lain sebagainya, bukan itu kami datang cari tahu apakah DPR sudah renovasi. Belum, bukan itu. Kami datang sampaikan aspirasi kami sesuai dengan advokasi dan kajian kami. Mohon Bapak Dewan yang terhormat, terkait untuk ketua, ini peringatan untuk ketua. Jika ke depan tidak hadir lagi, mending dia mundur dari yang ketua DPRD. Mending bapak-bapak saja yang jadi ketua DPRD-nya. Sepakat. Kalau memang dia tidak bertanggung jawab atas nahkoda yang diberikan, bagaikan kapal selam tanpa nahkoda akan menjadi tenggelam. Dan faktanya di Kabupaten Sumatera Barat dan itu real terjadi. Apa fungsinya? Apa yang sudah dijalankan? Kami sebagai masyarakat biasa merasakan ditindak secara tidak langsung. Banyak hal-hal konkret yang terjadi, tapi semuanya hanya tutup mata. Pertanyaannya, apakah kami terus ini yang jika kami diberi kepercayaan, kami siap untuk mengeksekusi hal itu. Oleh karena itu, hasil advokasi kami, hasil kajian kami, hari ini kami hadir. Kami mohon dengan sangat ke depan ini peringatan untuk ketua DPRD. Tolong sampaikan bahwa kami Pulau Merah Darah. Sepulang dari rahim ibu, aku melihat setetes darah diikat dalam tumpukan lubang menganga. Aku tertatih dalam petualang penuh tanya. Siapa terluka dan siapa melukai? Mula-mula aku pergi ke seberang senja, menatap kagum sang ratu di singgasana megah. Terbukalah tirai para ata dengan segenap maramba. Semua membisik dan pulanglah daku dengan mulut terkunci. Aku pergi dan mengadu pada ahli sejarah, tapi mereka sibuk membedah masa lalu. Sampai tak ada waktu kini dan masa depan. Aku tertunduk melihat buku yang ditulis dengan darah merah. Aku lelah di kemarau panjang, terbuang di pesisir pulau terpencil, terluar dan terpinggir. Aku melihat cahaya indah di pasir putih, menggeliling di atas atap menjulang tinggi. Bisiku, mungkin ini surga yang tertulis di setiap kitab suci. Tiba-tiba mataku gelap menahan silau. Terdengar suara bengis dan tangis bergantian. Mataku surga yang melihat begitu banyak keindahan. Tapi telingaku sedang mendengar permintaan tolong. Telingaku menangkap neraka.
semakin panas menggelinding. Sampai tanyaku hingga ke ubun-ubun. Memecah di tengah kerumunan penuh tambur, gong, dan penari. Seorang pria perkasa berteriak, tanyakan saja pada dia yang bermata besar dan bertelinga lebar. Dia lebih tua dari secara peradaban, lebih muda dari bunga rumput padang sabana. Aku semakin kecil termakan waktu, hingga bocah setengah dewa menggenggam lenganku, memapah ke arah padang terbuka dan bersair. Jangan bertanya kalau tak mau terluka. Hapuslah luka di badan. Keringkan darah di mulutmu. Ini negeri para pujangga, pulau darah biru, pemilik merah darah. Terik di Tambolaka, Mei 2022. Inilah luka, Sumba itu lukaku. Humba itu lukaku. Setiap jejak yang terhapus angin adalah sajak yang tenggelam bersama angan. Di sini hanya ada pilihan pilu, terhapus atau tenggelam bersama angin. Humba itu kata teramat keramat dan sakti, sekaligus tatapan tersangkut duka bermuram sakit. Humba itu luka, sejak-jejak sajak terjatuh, selangkangan kota meredup, pundi-pundi lampu jalan tanpa trotoar mati. Lalu kita berpelukan menangisi sisa-sisa hewan di kolong rumah panggung. Humba itu luka pada setiap detak jantung tercipta. Saat pun tiba, kalau kateda tak setenar tembang kenangan, lagu Ina Amayami patah berkeping di tengah sabana, menjadi alas kepala di pematang rindu. Bayangkan berapa harga sebuah demokrasi terbeli dengan sangat murah sampai politik tertukar sekilo tambu mente. Pendidikan terbeli pada benang kusut narasi, terbelenggu di tiang kreasi. Ekonomi menjadi suangi menakutkan, melebihi bedil penguasa. Kita tertawan klimaks spiritual, meratapi para janda dengan rumah reog, menggotong tengkorak mati tanpa ekspresi, sampai akhirnya cuma ini selesailah sudah. Sumba itu lukaku. Karya Jeremy Bayoraya Goa. Terima kasih.